Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Putra Wijaya, salah satu dosen program studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keuangan Sosial Islam. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode active learning dengan penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Keuangan Sosial Islam memiliki bobot 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 5 di Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Keuangan Sosial Islam bertujuan untuk menguasai pengetahuan bidang keuangan sosial Islam. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang sistem keuangan sosial Islam yang dimulai dari konsep-konsep dasar ilmu keuangan sosial Islam sampai pada mengembangkan kemanfaatan keuangan sosial Islam. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu keuangan sosial Islam. 2. Mampu menganalisis dan mempraktikkan keuangan sosial Islam. Yang ketiga, mampu menyimpulkan dan menerapkan keuangan sosial Islam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan kemanfaatan keuangan sosial Islam. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada referensi utama dan pendukung. Adapun referensi utamanya adalah 1. Dari Yusuf Qaradawi dengan buku berjudul Fikih Al-Zakah, terbitan dari Muassasah Ar-Risalah. Kemudian buku dari Wahbah Az-Zuhaili dengan judul Fikih Islam wa Adilatuhu jilid 5, terbitan Gema Insani. Kemudian yang ketiga, buku tulisan Farid Wajdi dan Mursyid yang berjudul Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, terbitan Pustaka Pelajar. Kemudian yang keempat, buku dari Rahmat Hakim yang berjudul Manajemen Zakat, ya, terbitan Prenada Media. Sedangkan yang menjadi referensi pendukung adalah 1. Buku dari Muhammad Hasbi As-Siddiqi berjudul Pedoman Zakat, ya, edisi ketiga, cetakan PT Pustaka Rizky Putra. Yang kedua dari Hilmi Ridho dan Abdul Wasik yang berjudul Zakat Produktif, Konstruksi Ekonomik Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis, terbitan dari Literasi Nusantara. Yang ketiga, buku dari Muhtarikuddin yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Asy-Syariah Ibnu Asyur, terbitan Uin Maliki Press. Dan yang keempat, Pedoman Zakat dari Laizis Muhammadiyah. Yang kelima, Pedoman Zakat dari Basnas. Dan yang keenam, Fikih SDGs yang diterbitkan oleh Basnas. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, atau jurnal-jurnal terkait keuangan sosial Islam. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain sebagainya, maupun di luar kelas. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain sebagainya. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni mampu menjawab pertanyaan dari dosen, mampu mengerjakan soal dengan benar, dan mampu menjelaskan materi terkait dengan jelas dan benar. Pembelajaran mata kuliah Keuangan Sosial Islam dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka,
1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Adapun bobot penilaiannya UTS 30%, UAS 30%, keaktifan 15%, dan tugas 15%, serta presensi kehadiran 10%. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Keuangan Sosial Islam. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita ya dengan materi zakat, yang dimana zakat itu merupakan salah satu instrumen dalam keuangan sosial Islam. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan pengertian zakat secara umum, secara lebih luas, ya, normatif. Nah, sekarang mungkin masih ada yang ingat beberapa pengertian dari zakat yang itu menjadi materi dari pertemuan kita yang lalu. Mungkin mbaknya masih ingat apa kira-kira zakat itu? Ini yang saya tahu, zakat itu kewajiban tahunan yang harusnya dibayar oleh seorang muslim yang mampu setiap tahunnya. Oke, baik ya. Zakat adalah kewajiban tahunan ya. Karena memang nanti penerapan dari zakat itu bisa dilakukan, yaitu kalau tidak 1 tahun sekali. Oke, mungkin yang belakang ya. Apa zakat itu, Mbak? Salah satu rukun Islam. Ya, benar ya, bahwa zakat itu memang merupakan ya salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Dari 5 itu salah satunya adalah zakat, gitu kan? Kemudian masih ada yang ingat kemarin clue-clue terkait dengan pengertian zakat apa saja? Mungkin dengan kewajiban di dalam Islam. Ya, salah satu kewajiban di dalam Islam ya. Jadi zakat itu ya, itu merupakan salah satu kewajiban di dalam Islam. Jadi itu merupakan ya selain sholat gitu kan, itu juga ada kewajiban dalam Islam, yaitu membayar zakat. Nah teman-teman, kalau kita kembali pada definisi zakat secara bahasa, zakat itu artinya an-nama. An-nama itu artinya tumbuh atau berkembang. Kemudian zakat juga diartikan suci, ya, suci, berkah dan sebagainya. Itu pengertian secara bahasa. Nah, secara istilah fikih, ya, zakat itu didefinisikan sebagai ya tadi apa? Kewajiban ya bagi seorang muslim gitu ya untuk mengeluarkan harta tertentu ya dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Maka dalam memahami zakat itu ada 3 hal yang harus kita betul-betul pahami. Pertama adalah zakat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kemudian zakat itu adalah ya dia diambil dari harta tertentu. Maka tidak semua harta yang kita miliki itu bisa dikeluarkan zakatnya. Tetapi yang bisa dikeluarkan zakatnya itu hanya harta-harta yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sehingga meskipun zakat ini kewajiban bagi umat Islam, tapi umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat ya untuk membayar zakatnya itu. Nah kemudian yang berikutnya, zakat itu hartanya itu diberikan juga kepada orang-orang tertentu. Siapa mereka? Kalau kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Pertama itu adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf atau orang yang dilunakkan hatinya, kelima rikob. Ya, apa itu rikob? Hamba sahaya. Nah, kalau dulu pengertiannya mungkin budak gitu kan. Nah, sekarang lebih ditata bahasanya itu hamba sahaya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Gharem. Gharem itu apa?
Nah, orang yang terlilit hutang atau tersiksa karena hutangnya. Jadi bukan hanya pengertiannya orang yang punya hutang. Kalau orang yang punya hutang ya banyak orang yang punya hutang tapi mampu membayar. Tapi gorem itu orang yang terlilit hutang atau tersiksa karena hutangnya. Ya. Kemudian berikutnya apa? Fisabilillah. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan akan tetapi apa? Kehabisan bekal. Ya, kehabisan bekal itu Ibnu Sabil. Nah, teman-teman, kalau kita melihat zakat ini, kata zakat di dalam Al-Qur'an itu disebut sebanyak 30 kali. Yang 27 kalinya itu kata zakat itu disandingkan dengan kata sholat. Contohnya, wa aqimus sholat, wa atuz zakah, warka'u ma'aroki. Itu kata zakat disandingkan dengan kata sholat. Artinya apa? Artinya bahwa zakat itu di dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan sholat. Maka sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam, yang zakat ini juga merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, ya, maka zakat ini harus senantiasa kita hidupkan dan juga bisa diamalkan oleh umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, apa saja yang menjadi syarat-syarat harta wajib zakat tadi? Karena kan memang tidak semua hartanya itu menjadi wajib dizakatkan kan? Tapi harta-harta yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat pertama itu an-nama tadi. Itu adalah harta yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Contohnya apa kira-kira? An-nama ini harta yang berkembang itu. Pertanian, ada perdagangan, ada emas, kemudian ada apa lagi? Perak, ya, dan sebagainya. Kalau tidak mempunyai nilai ekonomi yang tidak bisa berkembang, maka harta itu juga tidak wajib untuk dizakatkan. Kemudian syarat yang kedua itu adanya haul. Apa haul? Bagus. Haul itu kepemilikinya itu sudah 1 tahun penuh. Kalau belum 1 tahun penuh, maka itu juga tidak bisa diambil zakatnya. Sehingga ya syarat harta wajib berikutnya itu adalah al-milkut tamlik, yang artinya adalah kepemilikannya itu sudah penuh. Harta itu dimiliki oleh seseorang secara penuh, sehingga pemiliknya itu bisa memanfaatkan hartanya itu ya atas kemauan, keinginan, dan kuasa dari dirinya sendiri. Kalau harta belum dimiliki secara penuh, maka itu belum bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian terkait dengan syarat harta wajib zakat itu adalah nisab. Apa itu nisab? Mencapai minimal batas tertentu. Ya, jadi batas tertentu dari harta yang wajib dizakati itu. Contohnya misalkan emas. Emas itu nisabnya adalah 85 gram. Kalau yang kita miliki itu belum mencapai 85 gram, itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, maka dari berbagai macam syarat harta wajib zakat itu kemudian dapat kita pahami dengan contoh emas tadi. 1, emas itu merupakan barang yang bisa dikembangkan, ya kan? An-nama. Kemudian emas itu harus menjadi milik penuhnya seseorang itu. Al-milkut tamlik, dimiliki secara penuh. Yang ketiga, emas itu memiliki batasan minimal apa? 85 gram yang disebut sebagai nisab. Kemudian berikutnya dimilikinya itu sudah selama 1 tahun penuh yang disebut sebagai haul, kan itu.
Nah, maka harta yang demikianlah itu yang bisa dikeluarkan sebagai untuk zakat. Berapa kadar zakatnya? 2,5%. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa tidak semua harta itu bisa dikeluarkan zakatnya, tetapi yang bisa dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang sudah mencapai atau sudah memenuhi syarat-syarat harta wajib zakat. Nah, kalau belum memenuhi syarat-syaratnya, itu ya tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, slide berikutnya terkait dengan harta yang dizakatkan di dalam Al-Quran, ya. Nah, di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip harta ya, yang dizakatkan itu kalau kita melihat pertama adalah harus dari hasil usaha yang baik-baik. Hasil usaha yang baik itu seperti apa? Yaitu harta yang diusahakan dengan cara halal dan benar. Nah, kemudian ya, harta yang dikeluarkan dari zakat itu prinsipnya adalah itu kulil afwa. Apa itu? Lebih dari keperluan. Yang lebih dari keperluan. Ya kan ada pertanyaan ya. Ya selalu kata maka itu ya, kulil afwa. Mereka bertanya, apa yang harus kami keluarkan ya untuk infak atau untuk zakat itu? Kulil afwa. Jawablah adalah yang lebih dari keperluan. Kalau misalkan kita masih punya tanggungan hutang, masih punya tanggungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagainya, maka harta itu digunakan untuk itu dulu. Jika sudah lebih dari keperluan, maka ya itu baru apa? Dikeluarkan zakatnya. Jadi pertama prinsipnya adalah dari hasil usaha yang baik-baik. Kemudian yang kedua adalah yang lebih dari keperluan. Nah, kemudian yang ketiga ini ya prinsipnya adalah ma'akhrajna lahu minal ard. Apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Maka nanti akan kita kenal ya, seperti ada zakat pertanian. Tapi apakah yang keluar dari bumi itu hanya persoalan pertanian? Kan tidak. Itu hanya salah satunya. Maka seorang petani itu kalau sudah memenuhi ya harta dari pertaniannya sudah memenuhi syarat harta wajib zakat tadi, maka itu juga dikeluarkan zakatnya. Selain pertanian ya, yang keluar dari bumi itu misalkan contohnya apa? Makdin, ya, pertambangan. Pertambangan itu ya macam-macam ya, ada pertambangan minyak bumi, ya, itu kan juga ma'akhrajna lakum minal ard kan gitu. Kemudian ada batu bara dan sebagainya. Nah, itu juga Pak, juga selama itu bisa menghasilkan ya, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Itu prinsip-prinsip kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an gitu ya, itu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita cermati al-dhahab wal fiddah itu emas dan perak pengertiannya. Tapi sesungguhnya bisa juga kita manai al-dhahab wal fiddah itu ya bisa uang. Bisa uang. Kenapa kok bisa kita pahami sebagai uang? Karena al-dhahab wal fiddah ini pada masa awal-awal penerapan zakat ya, itu maknanya adalah uang. Mata uangnya ketika di zaman Nabi itu apa? Dinar dan dirham. Dinar itu dari emas dan dirham itu dari perak. Sehingga ada wal fiddah, emas dan perak itu bisa kita pahami juga hari ini adalah uang. Uang bisa dikembangkan nggak? Bisa kan? Bisa tanaman gitu. Maka ini ya, kemudian kalau kita melihat ya di dalam tatanan fikih, terutama fikih klasik gitu ya, harta yang wajib dizakat itu kemudian dirumuskan menjadi 6. Yang ada al-masiyah itu hewan ternak, kemudian ada an-nabit apa? Pohon-pohon yang tumbuh. Jadi kalau pohon buah dizakati nggak buahnya? Nanti bisa masuk di situ. Ya. Kemudian an-nukut atau mata uang, kemudian al-ma'din itu tambang, kemudian arikas itu harta karun,
atau ada juga yang disebut sebagai harta temuan, gitu ya, harta temuan. Terus kemudian ada atijaroh, yaitu perdagangan, ya, perdagangan. Nah, ini kalau kita merujuk pada pendefinisian atau mungkin lebih tepatnya pengelompokan, ya, terkait dengan zakat, macam-macam zakat. Nah, nanti kalau kita masuk pada era modern, gitu ya, kemudian ini juga mengalami perkembangan. Maka nanti akan kita kenal istilah misalkan zakat penghasilan, ya kan? Zakat penghasilan. Kemudian kita juga akan mengenal misalkan apa? Zakat investasi. Nah, zakat penghasilan itu apa? Zakat yang diambil dari seseorang karena dia mempunyai penghasilan. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah penghasilan dari orang-orang yang bekerja, ya, orang-orang yang bekerja. Nah, ada yang protes, itu kan nggak ada ketika di zaman Nabi, zakat penghasilan itu. Tetapi kalau kita menggunakan teori kemaslahatan, ya, sesuai dengan, ya, dalam al-maqasidus syariah itu atau maksud penetapan syariah itu, maka zakat penghasilan itu bisa kita masukkan di dalam kategori zakat ini. Kenapa? Karena harus adanya prinsip keadilan tadi. Misalkan contoh, seorang petani, ya, petani yang mempunyai hasil panen, ya, misalkan hasil panennya itu nisabnya itu adalah 525 kg. Hasil panennya itu sekitar 525 kg. Ada yang mengatakan 600 sekian sebagainya. Itu dinamika dalam fikih. Itu pun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Apalagi misalkan seorang dokter yang penghasilannya mungkin akan jauh lebih banyak dari seorang petani, seorang lawyer yang memiliki penghasilan lebih banyak dari seorang petani, dan profesi-profesi yang lainnya kok tidak dikenakan zakat, maka di situ ada persoalan dalam prinsip keadilan. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan, maka penghasilan itu bisa diambil zakatnya, ya, diambil zakatnya. Nah, itu ada zakat teori. Begitu juga dengan investasi. Investasi ada saham, ada obligasi dan lain sebagainya, itu juga bisa diambil zakatnya. Ya, bisa diambil zakatnya. Nah, jadi teman-teman, dalam persoalan zakat ini kita tidak hanya berpaku pada pendekatan zakat secara klasik, tapi kita juga harus, ya, melakukan pendekatan terkait dengan zakat ini yang bisa kita implementasikan dalam dunia modern. Sehingga ketika zakat itu semakin bisa dikumpulkan, ya, nanti zakat itu akan bisa semakin memberikan kemaslahatan. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Itu, monggo Mbak, silakan. Saya mau nanya, jadi bedanya zakat fitri sama zakat mal itu apa ya? Oke, bagus. Ada pertanyaan, apa bedanya zakat fitri dan zakat mal? Jadi kalau zakat fitri ini adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap orang yang hidup, bagi seorang yang masih memiliki jiwa hidup, ya, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, tua, laki-laki ataupun perempuan, semuanya terkena kewajiban zakat fitri. Nah, kemudian apa yang diberikan dalam zakat fitri? Apa yang diberikan dalam zakat fitri? Beras. Ya, lebih tepat jawabannya adalah makanan pokok. Ya, karena kalau kita merujuk pada awal itu yang dikeluarkan zakat fitri oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu berupa kurma, gandum, kemudian jemawut, dan jemawut itu semacam gandum. Karena itu merupakan makanan pokok. Tapi kalau ditarik di Indonesia, tentu ya kita akan kesulitan untuk membayar zakat dengan kurma. Tapi prinsip dari itu adalah kurma itu, gandum itu adalah makanan pokok. Maka di Indonesia membayar zakat fitri itu menggunakan
beras, karena beras merupakan makanan pokok orang Indonesia. Nah, begitu. Nah, terus berapa yang dikeluarkan dalam zakat fitri ini? Nah, secara umum 2,5 kilo. Meskipun dalilnya itu kan 1 sok. Nah, 2,5 kilo, ada yang 2,6 dan sebagainya. Itu dinamika fikih. Tapi secara umum di Indonesia dibayarkan sebanyak 2,5 kilo. Yaitu zakat fitri. Nah, kalau zakat mal itu yang dikeluarkan itu adalah diambil dari hartanya. Ya, dari hartanya yang sudah memenuhi syarat tadi. Kalau zakat fitri tadi itu zakatnya kan diambil dari jiwanya tadi kan, secara langsungnya tadi itu. Ya, tapi kalau zakat mal itu diambil karena ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya itu ya nggak diambil. Kan itu. Tapi kalau zakat fitri dia berharta atau tidak, itu sudah diambil zakat. Lah bayi gimana Pak? Bayi menjadi tanggung jawabnya orang tua atau walinya. Kan itu. Nah, tapi zakat mal itu diambil dari hartanya itu, karena ada harta itu maka adanya zakat mal. Kalau malnya itu nggak ada ya itu tidak diambil. Jadi secara umum gambarannya perbedaan zakat fitri dan zakat mal semacam itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Mas. Apa pengertian harta dalam Islam? Oke, bagus ya. Ada pertanyaan ya. Apa pengertian harta di dalam Islam? Nah, teman-teman kalau baca terkait dengan fikih muamalah, di situ akan didefinisikan bahwa harta itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia. Sehingga sesuatu yang disebut harta itu satu, bisa dihimpun atau dikuasai. Itu indikator harta. Yang pertama itu bisa dihimpun atau dikuasai. Yang kedua itu bisa diambil manfaatnya. Ya, bisa diambil manfaatnya. Itu pengertian harta di dalam fikih Islam. Maka zakat mal itu juga dia. Jadi yang diambil dari sesuatu yang dikuasai oleh seseorang itu dan mempunyai manfaat. Itu ya Mas kira-kira ya. Baik teman-teman, ini materi kita untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan melakukan diskusi ya, seperti biasa kita akan banyak berdiskusi dan sebagainya. Namun sebelumnya itu mungkin kita cukupkan untuk materi kita terkait dengan zakat ini yang nanti akan kita lanjutkan dengan penugasan dan diskusi. Terima kasih atas waktunya.